Perkenalkan, nama saya Ridwan Rahman, NRT 2022.262.622.2.01, Prodi Hukum Keimigrasian C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai proposal tugas akhir saya, yaitu mengenai standar kredibilitas perguruan tinggi sebagai penjamin dalam rangka pencegahan pelanggaran mahasiswa asing di Yogyakarta. Kita semua tahu mengenai slogan dari Kota Yogyakarta, yakni Kota Pelajar. Slogan ini bukan hanya sekedar slogan biasa, tetapi berdasarkan fakta, di mana berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi per Maret 2026, Yogyakarta memiliki 101 perguruan tinggi dalam berbagai bentuk, mulai dari universitas, institut, sekolah tinggi, hingga politeknik. Di tengah pesatnya internasionalisasi pendidikan yang didorong oleh globalisasi, jumlah mahasiswa asing yang memilih Yogyakarta sebagai destinasi studi terus meningkat. Data Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta mencatat lebih dari 2.600 mahasiswa asing yang tersebar di sekitar 30 perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta. Namun, di balik angka yang membanggakan ini, terdapat tantangan yang serius. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta mencatat sejumlah kasus pelanggaran keimigrasian oleh mahasiswa asing. Menurut jurnal yang telah saya baca, terdapat 3 bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi, yakni adalah overstay, kemudian penyalahgunaan izin tinggal, dan tidak melaporkan perubahan status. Salah satu kasus yang bisa kita amati adalah di mana ketika ada 12 WNA Filipina yang dikenai tindakan deportasi karena diduga menggunakan bebas visa kunjungan untuk mengikuti program short course di perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Padahal kegiatan tersebut mensyaratkan untuk menggunakan ITAS belajar. Lalu, di mana posisi perguruan tinggi dalam semua ini? Dalam sistem hukum keimigrasian di Indonesia, perguruan tinggi bukan hanya sekedar lembaga pendidikan. Menurut pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, menegaskan bahwa penjamin dalam hal ini, yakni perguruan tinggi, bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijaminnya, serta wajib melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat. Dengan kata lain, perguruan tinggi adalah perpanjangan tangan negara dalam mengawasi mahasiswa asing. Sayangnya dalam praktiknya, terjadi kesenjangan yang signifikan antara das sollen, yakni apa yang seharusnya, dengan das sein, yakni apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Di lapangan, proses verifikasi terhadap perguruan tinggi sebagai penjamin masih bersifat administratif, yakni hanya memeriksa kelengkapan dokumen legalitas, di mana belum adanya standar baku yang mengukur kapasitas substantif dari pengawasan perguruan tinggi, yakni apakah perguruan tinggi tersebut memiliki kantor urusan internasional yang kompeten, kemudian apakah adanya SOP penanganan pelanggaran, ataupun mengenai sistem monitoring mahasiswa asing dan mengenai rekam jejak kepatuhan. Akibatnya, perguruan tinggi manapun yang menerima mahasiswa asing, baik itu besar maupun kecil, secara otomatis dapat mendapatkan hak penjaminan tanpa mempertimbangkan kesiapan kelembagaannya tersendiri. Ini adalah akar permasalahan yang ingin saya teliti. Dapat kita lihat bahwa kondisi ini sangat berbeda dengan yang telah diterapkan di luar negeri, seperti di Inggris. Sistem Student License yang dikelola oleh UK Visas and Immigration mewajibkan setiap perguruan tinggi melalui proses audit sebelum mendapatkan status student sponsor. Perguruan tinggi wajib memantau kehadiran mahasiswa secara harian dan melaporkan setiap perubahan status akademik. Jika standar tidak dipenuhi, hak penjaminan dapat dicabut secara permanen. Kemudian di Australia, di mana terdapat Kerangka Kerja Education Service for Overseas Student atau ESOS Act yang menerapkan pendekatan berbasis risiko. Perguruan tinggi dengan rekam jejak kepatuhan yang baik
maka akan mendapatkan kemudahan prosedural. Sementara dengan rekam jejak yang jelek, maka akan menghadapi verifikasi visa yang lebih ketat. Kedua sistem ini membuktikan bahwasannya menjadikan perguruan tinggi sebagai instrumen pengawasan, maka akan memberikan peran aktif dan terbukti menekan angka pelanggaran mahasiswa asing, sambil tetap menjalankan fungsi pendidikan dari perguruan tinggi itu sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas, di sini saya merumuskan dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang pertama adalah mengenai bagaimana tingkat kesadaran hukum perguruan tinggi di Yogyakarta sebagai penjamin mahasiswa asing dalam mencegah pelanggaran keimigrasian. Kemudian rumusan masalah saya yang kedua adalah bagaimana formulasi standar kredibilitas penjamin yang ideal bagi perguruan tinggi sebagai upaya preventif untuk meminimalisir pelanggaran keimigrasian mahasiswa asing di Yogyakarta. Adapun tujuan penelitian ini yakni adalah untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum perguruan tinggi sebagai penjamin dan merumuskan formulasi standar kredibilitas yang terukur dan dapat dijadikan acuan kebijakan bagi instansi imigrasi maupun perguruan tinggi itu sendiri. Penelitian ini memiliki kebaruan yang jelas dibandingkan penelitian terdahulu, di mana penelitian sebelumnya seperti oleh Ngurahmas Wijaya Kusuma, Rifki Jabarul Anwar, Devika Suci Latifah maupun M. Rafli Farizal telah membahas peran penjamin, kesadaran hukum mahasiswa asing, ataupun evaluasi regulasi penjaminan secara umum. Namun, di sini belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji mengenai standar kredibilitas kelembagaan perguruan tinggi sebagai penjamin, bukan sekedar apa yang dilakukan penjamin, melainkan apakah penjamin tersebut layak dan memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi penjaminan secara akuntabel. Inilah posisi orisinal penelitian saya, di mana merumuskan indikator-indikator terukur yang mencakup ketersediaan KUI yang kompeten, kemudian adanya SOP pengawasan, rekam jejak kepatuhan, dan kapasitas koordinasi dengan instansi imigrasi sebagai standar baku yang selama ini belum ada. Untuk menjawab rumusan masalah saya yang pertama, di sini saya menggunakan teori kesadaran hukum dari Surjono Sukanto, bahwa menurut beliau kesadaran hukum dapat diukur melalui 4 indikator. Yang pertama adalah pengetahuan hukum, yakni apakah perguruan tinggi mengetahui adanya regulasi yang mengatur mengenai tanggung jawab penjamin mahasiswa asing. Kemudian yang kedua adalah pemahaman hukum, seberapa dalam perguruan tinggi memahami isi dan tujuan regulasi tersebut. Kemudian yang ketiga sikap hukum, di mana apakah perguruan tinggi menerima dan menghargai kewajiban penjaminan. Kemudian yang keempat adalah perilaku hukum, yakni di mana apakah perguruan tinggi benar-benar mematuhi kewajiban tersebut dalam tindakan nyata. Selain itu, tipologi kesadaran hukum oleh Ewick dan Silbe juga akan digunakan yang membagi orientasi subjek hukum menjadi 3, yakni before the law, yakni memandang hukum sebagai sesuatu yang agung dan formal, kemudian ada within the law, yakni kepatuhan aktif terhadap hukum, dan against the law, yakni resistensi terhadap hukum. Untuk menjawab rumusan masalah saya yang kedua, di sini saya menggunakan konsep kredibilitas institusional dari Douglas C. North, seorang ekonom kelembagaan pemenang Nobel, di mana North memandang bahwa suatu institusi sebagai aturan main dalam masyarakat dan kredibilitas adalah kunci agar aturan tersebut benar-benar berfungsi. Konsep ini mengoperasionalkan 3 komponen utama, yakni adalah aturan formal, yakni adanya regulasi tertulis yang jelas dan mengikat. Kemudian yang kedua adanya kendala informal, norma, budaya, dan etika kelembagaan yang dianut. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme penegakan, yakni keberadaan otoritas, sistem pemantauan, dan prosedur sanksi yang efektif. Kedua kerangka analisis ini akan diterapkan secara sinergis yang menghasilkan pertama, gambaran komprehensif kesadaran hukum perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, yakni rumusan standar kredibilitas yang terukur dan dapat diimplementasikan. Kemudian penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris, yakni memadukan kajian terhadap norma hukum positif dengan observasi terhadap implementasi hukum di lapangan. Dari sisi normatif, saya menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menganalisis undang-undang keimigrasian, kemudian peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 dan perubahannya, serta berbagai regulasi terkait visa, izin tinggal, dan penjaminan orang asing. Kemudian dari sisi empiris, saya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan 2 sumber data, yakni di mana terdapat data primer dan data sekunder. Data primer saya diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, di mana narasumber yang akan saya
wawancarai adalah Dr. Oce Madril SHMA dari Fakultas Hukum UGM sebagai narasumber akademik, dan informan yang akan saya wawancarai adalah yang pertama adalah Kepala Seksi Intel Dakim dan petugas kantor imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta, kemudian staf KUI dari UGM, UNY, UII, Amikom, dan Widya Mataram. Kemudian mahasiswa asing dari perguruan tinggi tersebut. Kemudian data sekunder saya yakni diambil dari studi kepustakaan, di mana ada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Di mana bahan hukum primer yakni adalah peraturan terkait yang relevan dengan penelitian saya. Kemudian bahan hukum sekunder yakni adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, di mana meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, maupun tugas akhir terdahulu. Kemudian bahan hukum tersier yakni adalah bahan hukum yang menunjukkan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni dimana seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta artikel maupun berita. Teknik pengumpulan data penelitian saya yakni dari studi kepustakaan atau library research, kemudian yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada wawancara. Kemudian teknik analisis data penelitian ini yakni saya menggunakan model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Haberman yang terdiri dari 4 komponen utama, yakni ada pengumpulan data, di mana langkah awal dalam penelitian ini adalah dengan menghimpun berbagai data yang relevan. Kemudian yang kedua ada reduksi data, di mana setelah data tersebut terkumpul maka akan dilakukan reduksi data, yakni dengan merangkum dan menyederhanakan data mana yang sesuai dengan penelitian saya. Kemudian yang ketiga adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis agar saya dapat memahami kondisi yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni kesimpulan yang dapat kita ambil dari data-data yang telah kita analisis tadi. Kemudian lokasi penelitian saya difokuskan di 2 tempat, yakni di mana yang pertama di kantor imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta, kemudian yang kedua di kantor urusan internasional di beberapa universitas terkait, di mana di sini saya merencanakan di 5 universitas, yakni UGM, UII, kemudian UNY, dan Amikom, serta Universitas Widya Mataram. Saya menyadari bahwa masih banyak yang perlu disempurnakan, oleh karena itu di sini saya mengharapkan adanya arahan, koreksi, serta bimbingan lebih lanjut terkait dengan penelitian saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.